Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mudin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, rekan-rekan semua mahasiswa dan mahasiswa saya hormati. Yang pertama adalah Bapak Habib Nur Ahmad LCMH selaku dosen mata kuliah Bang Mampu Filsafat Hukum Islam. Di sini saya akan merevisi atau membuat video tugas filsafat hukum Islam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah filsafat hukum Islam yang diampu oleh beliau Bapak Nur Habib Abdullah LCMH. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi prinsip-prinsip hukum Islam. Yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam merupakan acuan hukum yang mengadakan atau mengajukan hukum Islam itu kepada sama masyarakat, sama pengadilan maupun sama agama. Dan asas hukum Islam itu terdiri dari suku, ras, agama, bangsa, dan toleran. Meskipun di negara Indonesia ini, negara Republik Indonesia merupakan negara tercipta dan simbol negara Indonesia adalah Monas atau Monumen Nasional yang terletak di ibu kota DKI Jakarta. Dan Monas itu merupakan simbol nasionalisme untuk NKRI kita dan jaga mati kita. Terus, prinsip hukum Islam merupakan prinsip yang meneruskan dan bangsa serta menyertakan asas-asas perilaku, asas keadilan, asas integrasi maupun asas yang melibatkan ketatanegaraan kita. Selanjutnya, asas demokrasi merupakan itu filsafat dari hukum Islam yang dimana hukum itu mengacu pada materi ini. Nah, pada itu pernah terjadi aliran-aliran seperti NU dan Muhammadiyah, terutama adalah NU Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hasyim Asy'ari yang dimana pada tanggal 31 Januari telah didirikan oleh beliau. Dan NKRI dan NU itu pada masa Khalifah tentara Jepang, Mbah Hasyim pun dituntut untuk menandatangani tentang perilaku itu. Tapi Hasyim Asy'ari telah menolak karena itu adalah perilaku haram. Saat dianiaya oleh tentara Jepang, Hasyim Asy'ari pun melafalkan Astaghfirullahaladzim la haula wala quwwata illa billahil azim. Itu artinya Hasyim Asy'ari telah membiarkan atau kita meneladani sifat hukum Islam. Berikutnya, asas prinsip hukum Islam itu merupakan asas prinsip yang mengertikan dan mengapresiasikan tentang hukum, sejarah maupun perhukuman. Seperti kita saat kita melakukan ibadah itu mana ada hukumnya, dan melaksanakan sholat sehari 5 waktu itu merupakan sholat yang tiang agama kita, tiang panutan kita. Dan Nabi Muhammad SAW pun telah menerapkan bahwa kita boleh meniadakan Allah, memujikan Allah, dan sholawat itu merupakan utusan dari Allah. Berikutnya itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada kita, "Hei nabiku, dan aku lahir di tahun gajah pada masa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah itu akhirnya mau merusak. Mereka pun pasukan tentara kalah dengan burung ababil, karena burung ababil itu telah melemparkan batu panas dari kepala sampai tembus ke gajah. Dan Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim,
karena waktu di dalam kandungan ayahnya pun meninggal. Nah, sesudah itu pada umur 5 tahun Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk berziarah ke desa ziarah, dan pada di desa Abba ibunya pun meninggal dunia. Nabi Muhammad pun akhirnya diasuh oleh kakeknya yang bernama Abu Thalib. Setelah beberapa hari kemudian Abu Thalib pun meninggal dan diasuh oleh pamannya bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib itu mengasuh Nabi Muhammad SAW sampai dengan menikahi Siti Khadijah dan melahirkan anak pertama, putri pertama yang bernama Fatimah, putri tercinta. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada tutur kata kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.